Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Mohatra dengan NIM 250209127. Mohon izin membuat video pembelajaran terkait retrosintesis paracetamol beserta sintesis maju paracetamol. Kenapa saya memilih senyawa ini sebagai video pembelajaran saya? Mungkin terkait materi ini udah beberapa kali diulang dan saya cukup memahaminya sedikit. Saya juga mohon maaf Ibu jika ada kesalahan penyampaian ataupun kekurangan saya terkait pemahaman materi ini. Mohon dimaafkan ya Ibu, karena saya juga masih belajar gitu. Baik, akan saya mulai langsung. Seperti yang kita ketahui, paracetamol itu mempunyai struktur di mana dia mengandung gugus fenol ataupun gugus amida. Akan saya buatkan gambarnya terlebih dahulu. Paracetamol itu ditandai dengan gugus fenol dan gugus amida. Gugus fenol itu ditandai dengan OH, gugus fenol. Dan ada juga gugus amida yang ditandai dengan NH, O dan CH3. Nah, akan saya langsungkan pada pembahasan ini. Kita akan meretrosintesis paracetamolnya, di mana kita akan memutus ikatan CN amida pada paracetamolnya. Maaf, ya juga nggak pakai tripod Ibu pada pembuatan video ini. Kita akan memutus ikatan CN amidanya. Nah, setelah kita memutus ikatan CN amidanya, kita akan memperoleh dua fragmen penyusun, di mana dua fragmen penyusun itu ada p-aminofenol dan asetilklorida. P-aminofenol ditandai dengan struktur seperti ini. Saya buatkan terlebih dahulu. Nah, pada struktur gugus aminofenol itu dia tetap mengandung gugus fenol ditandai dengan OH, dan juga dia mengandung gugus amina di mana ditandai dengan NH2. Nah, ada juga fragmen penyusun yang kedua disebut asetilklorida. Dia dengan strukturnya yaitu CH3COCl. Nah, CH3COCl itu strukturnya seperti ini. CL. Nah, pada langkah berikutnya kita juga harus melakukan nih yang namanya disosiasi atau analisis lebih lanjut. Untuk langkahnya saya buatkan pada halaman yang baru biar bisa kita pahami bersama-sama. Nah, dan disebut disosiasi analisis lebih lanjut. Sebenarnya dari asetilklorida ini merupakan senyawa komersial yang mudah diperoleh dari reaksi asam asetat dengan PCl3 atau SOCl2, sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut. Sehingga fokus utama kita meretrosintesis itu ada pada p-aminofenol tadi. Nah, pada p-aminofenol tadi ditandai dengan strukturnya seperti ini tadi. Saya akan buatkan ulang. Ada gugus fenol dan ada juga gugus amina ditandai dengan NH2. Nah, kita setelah ini kita akan mereduksi gugus nitro namanya. Mereduksi gugus nitro ditandai dengan mereduksi gugus nitro NO2 ke NH2. Nah, p-aminofenol ini sebenarnya masih dapat ditelusuri kembali ke senyawa yang lebih sederhana, yaitu disebut p-nitrophenol. Nah, p-nitrophenol ini pula dibuat strukturnya seperti ini. Nah, dia tetap mengandung gugus fenol dan juga mengandung yang disebut gugus nitro, di mana gugus nitro ini ditandai dengan NO2. Nah,
Sedikit penjelasan, gugus nitro NO2 ini pada cincin benzena dapat direduksi menjadi gugus amina NH2 dengan reagen produksi seperti Valium, HCl, SnHCl atau H2PDC. Nah, ini adalah hasil dari retrosintesis kita. Kemudian akan saya lanjutkan ke sintesis maju paracetamol dari bawaan awal hingga ke produk akhir. Mohon maaf ya Ibu jika sedikit canggung ataupun kurang pemahaman materi, karena saya juga lagi belajar dikit-dikit. Baik Ibu, setelah melakukan retrosintesis tadi, saya akan melanjutkan ke sintesis maju paracetamol dari bahan awal hingga ke produk akhir. Nah, pada sintesis maju ini kita memulainya dari P-nitrophenol, di mana P-nitrophenol tadi mengandung gugus nitro dan OH ataupun gugus fenol. Akan saya buatkan dulu strukturnya seperti yang tadi saya buatkan. Nah, seperti ini. Ada gugus fenol, ada juga gugus nitro ya. Kita tandai dengan NO2. Nah, gugus NO2 ini kita reduksi hingga menjadi P-aminofenol, di mana direduksi menjadi gugus amina menjadi NH2. Kemudian reagennya itu ada besi atau valium dan asam klorida HCl dalam air. Saya akan buatkan dulu terlebih dahulu biar kita bisa memahaminya. Direduksi menggunakan valium atau HCl. Nah, dia panas menggunakan reflux namanya. Nah, kemudian setelah kita panaskan hingga reflux agar reaksi berjalan sempurna, dia mendapatkan hasil tadi yang disebutkan lah tadi, P-aminofenol. P-aminofenol ini ditandai dengan gugus amina dan gugus fenol, di mana saya buatkan lebih terus strukturnya. Nah, gugus fenol seperti biasa dan ada gugus amina tadi ditandai dengan NH2. Nah, NH2 jadi dapatkan hasil. Kemudian ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu kita melanjutkan mengasetilasi P-aminofenol menjadi paracetamol, di mana kita mulai dulu rumus tadi P-aminofenol. Saya akan buatkan terlebih dahulu. NH2. Nah, dia P-aminofenol ini akan bereaksi dengan asetil klorida atau ditandai asetil klorida tadi kita tandai dengan CH3, CO dan Cl. Nah, kemudian reaksi ini tuh disebut adalah substitusi nukleofilik asil pada gugus asil klorida oleh amina, sehingga menghasilkan ikatan amida NHCO dengan CH3. Piridin berfungsi sebagai bahasa yang menangkap bahasa yang menangkap HCl yang terbentuk sehingga reaksi tidak terganggu dan mencegah potensi amina. Nah, ditandailah kondisi reaksi ini pada suhu rendah sekitar 0 sampai 5 derajat Celcius. Nah, kita lihat kondisi reaksinya dulu pada suhu rendah, yaitu di antara 0 sampai 5 derajat Celcius untuk menghindari reaksi samping pada produk senyawa ini. Nah, kemudian di mana didapatkan hasil, yaitu paracetamol amida plus HCl garam peridium klorida. Nah, dibuat kita rumusnya sebagai berikut. Paracetamol, gugus fenol, dan CH3. Nah, ditambah juga tadi ditambah HCl atau garam peridium klorida. HCl. Nah, di sini yaitu paracetamol mengandung gugus amida NaCl dan fenol OH. Dapatkan hasil
Hasil untuk langkah yang terakhir saya buatkan, di mana langkah ketiga ini itu terkait pemurnian atau sebenarnya tidak termasuk tahapan utama reaksi. Nah, di mana saya akan jelaskan sedikit terkait tadi pada rumus sebelumnya. Mohon maaf Ibu, saya juga agak takut salah Ibu karena belum memahami materi dengan baik. Saya akan buat terlebih dahulu C3 HCl. Nah, sedikit penjelasan, di mana campuran reaksi ini kan mengandung paracetamol dan HCl. Nah, paracetamol ini dia dipisahkan dengan cara kristalisasi atau rekristalisasi. Nah, menggunakan pelarut yang sesuai, misalnya etanol atau air panas di mana polar. Nah, paracetamol ini murni diperoleh sebagai kristal putih dengan titik lelehnya itu sekitar, kalau nggak salah, 168 sampai 172 derajat Celcius. Nah, sedikit ringkasannya itu di mana dia tadi direduksi pada awalnya di mana nitrophenol NaHCl sehingga mendapatkan p-aminophenol, kemudian yang dimana juga asetilasi, di mana p-aminophenol tadi kita dipiridin dengan pada suhu sehingga mendapatkan suhu 0 sampai 5 derajat Celcius sehingga menghasilkan paracetamol. Dan pemurniannya di mana paracetamol dipisahkan dan dimurnikan dengan rekristalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf bagi Ibu jika banyak salah. Ini murni yang saya pahami terkait pembelajaran ini. Mungkin jika tidak di hari berikutnya atau kesempatan waktu saya tidak paham lagi, saya akan menanyakan langsung kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Video yang saya buat singkat dan mungkin agak membingungkan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.